Melanjutkan chapter sebelumnya, Ryo sudah siap melawan Dom. Sebelum memulai pertarungan, Ryo merasa ada yang mengganggu penglihatannya. Ruangan Dom terlalu terang. Saat Dom ingin mengatakan dan tak mengerti apa yang Ryo maksud, visioner suci cahaya itu malah meminta maaf. Karena ruangan menjadi silau dikarenakan dirinya lah yang terlalu bersinar terang. Masyarakat yang menyaksikan dari cermin besar langsung mengeluh-elukan nama Ryo. Dom penasaran apakah Ryo adalah penyihir terbaik yang bisa diberikan oleh masyarakat. Ryo mengiyakannya karena dialah yang terkuat. Tak hanya terkuat saja, Ryo juga mengklaim dirinya penyihir tertampan dan terganteng di dunia. Orter dan Rin yang melihat tingkah Ryo hanya bengong memandangi satu sama lain. Melihat musuhnya terdiam, Ryo menyimpulkan Dom sudah kehabisan kata-kata melawan orang sepertinya. Itu biasa terjadi jika harus menghadapi penyihir terkuat sekaligus terganteng. Dom yakin Ryo adalah orang gila. Pertarungan dimulai. Ryo memulai serangan melalui sihir cahaya, menembakkannya pada Dom. Dom menangkis serangan awal untuk bersiap menggunakan pedang besar. Setelah berhasil menahan satu serangan cahaya, Dom berniat bergerak maju untuk menyerang balik. Namun lawannya adalah Ryo. Tak semudah itu mendekati penyihir cahaya. Sambil berpose dua jari, Ryo menghujani tembakan cahaya ke arah Dom. Dia tak ingin Dom memalingkan pandangan sedikit pun. Banyak laser cahaya tercipta secara bersamaan. Dom yang awalnya ingin menyerang balik, kini hanya fokus bertahan saja. Laser cahaya Ryo itu kuat. Terlihat saat Dom menangkis beberapa, tubuhnya sampai terdorong ke belakang. Inzenshiru yang menyaksikan pertarungan itu tetap pede Dom akan menang. Itu tak akan cukup. Dom adalah saudara yang paling ahli. Setelah dia melihat sebuah teknik, Dom langsung bisa membalasnya. Hanya aku yang punya kesempatan untuk mengalahkan Dom, gumam Inzenshiru. Dom memiliki kekuatan serta kecepatan, tapi Ryo memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia tak akan berhenti dan tak akan terhentikan saat Ryo memutuskan untuk memulainya. Dia terus menghujani sihir cahaya pada Dom. Sementara Dom masih menganalisa bagaimana caranya menahan serangan lawan lalu menyerang balik. Hingga akhirnya Dom mampu menangkis dengan sempurna sihir cahaya Ryo. Dia menghempaskan cahaya menggunakan pedangnya. Inzenshiru semakin yakin kemenangan Dom sebentar lagi akan didapatkan. Namun ternyata pelipis Dom terbakar. Itu menandakan dia gagal menangkis salah satu serangan Ryo. Tak berhenti sampai di situ, Ryo terus-menerus menyerang Dom tanpa henti. Semakin lama, serangan Ryo semakin tak terprediksi. Dom tak bisa bertahan lagi. Kepalanya kembali terkena serangan Ryo hingga terbakar. Inzenshiru bingung kenapa keadaan berbalik tidak seperti dugaan awalnya. Dom juga terlihat bingung. Apa timingku salah? Kali ini serangannya yang mengenaiku lebih kuat dari serangan sebelumnya. Atau mungkin aku hanya berlebihan. Selanjutnya pasti akan kuhentikan, pikir Dom. Dia kembali berusaha bertahan dari serangan beruntun Ryo. Tapi kali ini giliran leher Dom yang terkena serangan. Lagi-lagi Dom penasaran apa yang terjadi. Biasanya dia menganalisa dengan cepat teknik lawan. Finn kagum dengan Ryo. Semakin lama serangan cahaya Ryo semakin susah untuk dihindari. Bahkan semakin kuat pula kerusakan yang diciptakan. Orter mengetahui alasannya. Ternyata keahlian Ryogrant memang selalu begitu. Semakin kuat lawan yang Ryo hadapi, semakin buruk situasi yang dihadapinya, maka semakin kuat pula sihir cahaya Ryo akan berkembang. Itu terlihat Dom benar-benar kesulitan sekarang. Dia bahkan sudah keteteran untuk terus bertahan. Bahkan satu sihir cahaya lebih besar menghantam tubuh Dom hingga terlempar ke belakang. Dari pertarungan ini bisa disimpulkan bahwa Ryogrant saat melawan Dom hanya akan membuatnya semakin kuat. Dom bangkit kembali. Lawannya kali ini membuatnya sedikit kesulitan. Tak ingin menunggu lebih lama, Dom menaikkan kekuatannya menjadi 70%. Dom kembali berevolusi setelah menaikkan kekuatan menjadi 70%. Rambutnya semakin panjang, otot bahu Dom semakin jauh lebih besar. Tak hanya sampai di situ, seluruh tubuh Dom diselimuti aura hitam, menandakan
proses evolusinya menggunakan 70% masih berlanjut. Evolusi selesai, rambut Dom semakin panjang sampai ke pantat. Kedua lengan Dom juga semakin panjang. Sudah lama sekali Dom tidak menggunakan kekuatannya sampai menyentuh 70%. Dom lalu membungkuk. Dia bersiap untuk memulai pertarungan kembali. Gerakan Dom semakin cepat. Tak ada sedetik, Dom sudah menerjang maju ke arah Ryo. Namun, seperti kata Orter sebelumnya, semakin kuat lawan, maka semakin kuat juga sihir cahaya Ryo. Terlihat, sebelum berhasil menyerang Ryo, Dom terkena banyak serangan laser cahaya. Tubuhnya kembali terdorong ke belakang. Bahkan, Dom meneteskan banyak darah akibat serangan Ryo barusan. Dom masih penasaran sejauh mana sebenarnya kekuatan visioner suci cahaya. Banyak luka didapat Dom akibat melawan Ryo, tapi ini baru permulaan. Ditambah Dom hanya menggunakan 70% kekuatan. Ryo berkata untuk menyadarkan Dom bahwa dia sudah mengatakan sebelumnya, saat Ryo sudah memulai pertarungan, maka dia takkan berhenti. Sekarang tubuh dan sihirnya benar-benar panas hingga terasa seperti terbakar. Ryo meminta Dom untuk tidak mati sampai hangus. Ryo masih pede dengan kekuatan yang dia miliki. Finn kagum dengan Ryo bisa menyaingi putra tertua in Zero. Bisa dikatakan Ryo adalah penyihir terkuat saat ini di dunia. Para wanita yang menonton Ryo kembali mengelulukan namanya. Mereka yakin keberadaan Ryo bisa membalikkan keadaan. Finn yang sebelumnya merasa putus asa kini bisa melihat sebuah cahaya. Dengan pose kerennya, Ryo menjelaskan bahwa dia merupakan cahaya harapan untuk umat manusia. Tak sampai di situ saja, Ryo lalu berpose banyak gerakan, membayangkan dirinya sedang difoto banyak penggemar. Di lain tempat, Ochoa, Lemon, dan Caldo masih berusaha memutar kunci kehidupan. Angka masih menunjukkan 30. Stamina Caldo sudah hampir mencapai batas. Dia takkan bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Hingga tiba-tiba pintu ruangan hancur ditendang seseorang. Orang itu adalah Nona Meli. Nona Meli sudah berhasil membereskan beberapa orang yang ingin menangkap Mas. Kini dia ikut bergabung memutar kunci kehidupan. Berkat hal itu, angka berputar lebih cepat. Mas sebentar lagi akan tersadar. Kembali ke pertarungan Ryo melawan Dom. Saat sihir cahaya dilesatkan, Dom berhasil bertahan sambil mendekat ke arah Ryo. Kali ini Dom berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya telah ditingkatkan, tapi Ryo sama sekali tak gentar. Dia masih punya banyak teknik sihir. Saat Dom mencoba mendekat, Ryo mengubah jalur sihir cahaya. Beberapa senti sebelum ditangkis Dom menggunakan pedang, sihir cahaya berbelok menghantam wajah Dom hingga membuatnya terlempar ke belakang. Dom merasa Ryo adalah musuh yang merepotkan, merusak timing serangan dengan serangan cepat, memiliki sudut dan tempo yang berbeda-beda. Dom kembali mencoba mendekati Ryo. Kali ini dia memegang ujung pedangnya untuk mendapat jangkauan tebasan yang lebih panjang, tapi Ryo sudah mengantisipasi hal itu. Dia bergerak menghindar sedikit ke belakang, lalu menyerang balik Dom yang masih belum bersiaga untuk bertahan. Alhasil, laser cahaya kembali menghantam putra tertua Enzen Zero itu. Pipi Dom tergores hingga mengeluarkan darah. Teknik tingkat tinggi sihir cahaya sangat cepat. Dom menyadari jika dia terus bergerak maju, maka dirinya akan menjadi sasaran empuk visioner cahaya saat ini. Serasa tak memiliki celah untuk diserang, Dom memuji Ryo karena orang terakhir yang bisa membuatnya hingga meneteskan darah hanyalah Enzen Zero saja. Tapi Dom lega, ada penyihir di wakil manusia yang bisa menyamai dirinya dalam mode seperti sekarang. Dom kembali bersiap untuk menyerang. Mendengar itu, Ryo menolak. Dia sama sekali tidak mau dikatai menyamai Dom dalam pertempuran. Apa Dom masih meremehkan visioner suci cahaya? Ryo lalu mengeluarkan sebuah bola cahaya yang diarahkan ke atas. Bola cahaya itu terbang di atas ruangan. Dom penasaran apa yang coba Ryo lakukan sekarang. Manusia melihat dunia dengan kelima indranya. Indra pengecap memberi 1%, penciuman 2%, pendengaran 3%, dan sentuhan 7%. Tapi ada satu indera mendominasi yang lainnya.
yaitu indera penglihatan mencakup 87%, kata Ryo. Sihirnya kali ini berhubungan dengan hal itu. Ryo meminta Dom untuk tak meremehkannya lagi, apalagi mengatai mereka setara di kekuatan Dom yang masih 70% saja. Hingga akhirnya sihir second Ryo keluarkan bernama Light Second Sign Prism. Bola cahaya yang barusan melayang di atas bersinar memancarkan cahaya sangat terang hingga membuat yang lainnya seperti Dot dan Finn tak bisa melihat apapun. Saat lawan tak mampu melihat dengan baik, disinilah Ryo akan menghabisinya dengan cepat. Banyak sihir cahaya kembali dikeluarkan untuk menyerang Dom. Aku akan memakai tipuan dengan kecepatan berbeda-beda untuk melakukan serangan yang tak bisa dia prediksi. Kuncinya adalah dia secara harfiah tak akan bisa melihat, pikir Ryo. Beberapa cahaya laser dilesatkan. Namun, sesuatu membuat Ryo terkejut. Dom bisa melihat serangannya dengan jelas, menggunakan pedang besar untuk memantulkan sihir cahaya Ryo. Benar-benar timing yang pas. Pada Ryo yakin Dom tak akan memiliki kesempatan melakukan hal itu karena terkena sihir second sebelumnya. Dom memantulkan laser cahaya Ryo, mengarahkannya pada Finn yang masih terdiam. Karena tak bisa melihat apa-apa, Ryo panik apa yang harus dilakukan sekarang. Tak ada pilihan lain, Ryo mendorong tubuh Finn dan berhasil menyelamatkannya. Tapi akibat hal itu, bahu Ryo terkena serangan laser cahayanya sendiri. Ryo nampak kesakitan, bahunya tertembus hingga terbakar. Dia masih bingung tentang bagaimana cara Dom membalikkan serangan barusan. Padahal, jika seseorang terkena sihir second Ryo, orang itu tak akan bisa melakukan perlawanan. Disinilah semuanya terjawab. Aku tak bermaksud menipumu. Sepertinya aku sudah tidak adil. Asal kau tahu, aku sudah buta sejak lahir, kata Dom sembari membuka penutup matanya. Secara tak langsung, Ryo berada di posisi yang tidak menguntungkan. Masyarakat mulai ragu tentang kemenangan visioner suci cahaya. Merasa lawan sudah mengeluarkan salah satu teknik andalan, kini giliran Dom yang akan menunjukkan kemampuannya. Dom kembali memakai penutup mata.